Salam Rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Kali ini kami akan mengangkat sebuah kisah tentang seorang tokoh pendiri kerajaan Majapahit, Raden Wijaya, karya warga kota Kabupaten Kediri. Latar belakang dan silsilah keluarga Raden Wijaya. Raden Wijaya dengan nama asli Naraya Sanggrama Wijaya berasal dari dinasti Rajasa Kerajaan Singasari. Menurut negara Kertagama, ia adalah cucu Maisa Cempaka atau yang merupakan cicit Ken Arok, pendiri kerajaan Singasari. Artinya garis keturunannya dari Ken Arok, Ken Dedes, Maiso Wongateleng, Maisa Cempaka, Yah Lembutal sampai ke Raden Wijaya. Raden Wijaya juga menikahi salah satu putri terakhir Kertanegara atau ayah mertua dan raja terakhir Singasari, sehingga sering disebut menantu Kertanegara. Beberapa versi legenda, misalnya Babat Tanah Jawi, bahkan menyebut akar keluarga Raden Wijaya ada di kerajaan Sunda. Tetapi sumber klasik Majapahit menekankan silsilah Jawanya seperti tersebut di atas. Silsilah Rajasa atau Singasari, pasangan Ken Arok Ken Dedes dengan menurunkan putra Maiso Wongateleng, Maisa Cempaka, Yah Lembutal atau istri putri Maisa Cempaka sampai ke Raden Wijaya. Keruntuhan Singasari dan pendirian kerajaan besar Majapahit. Kerajaan Singasari runtuh akibat pemberontakan Adipati Jayakatwang di Kediri pada tahun 1292. Kertanegara tewas dan Raden Wijaya saat itu menjadi panglima kerajaan Singasari, melarikan diri ke Madura atas bantuan Arya Wiraraja. Dengan tipu muslihat atas saran Arya Wiraraja, Raden Wijaya menyatakan diri tunduk kepada Jayakatwang dan diterima kembali sebagai bawahan. Jayakatwang bahkan memberinya hutan tarik untuk ditebang. Saat membersihkan hutan tarik itulah ditemukan buah maja yang sangat pahit, hingga pemukiman baru tersebut dinamai Majapahit atau Maja plus Pahit. Dari sinilah bermula kerajaan Majapahit pada tahun 1293 Masehi. Awalnya sebuah desa baru yang kemudian berkembang menjadi ibu kota kerajaan. Strategi politik dan militer termasuk tentara Mongolia, Raden Wijaya
memanfaatkan kekacauan pasca kejahatan Singasari untuk menyeimbangkan kekuatan yang membangun benteng pertahanan di Tarik atau Trowulan dan menjalin aliansi dengan pasukan Mongol pimpinan Kublai Khan yang tadinya dikirim menghukum Kertanegara. Raden Wijaya berjanji akan tunduk kepada Kublai Khan jika pasukannya berhasil menaklukkan Jayakatwang. Maka 20.000 prajurit Mongol disertai bala bantuan Jawa dikerahkan menyerang Jayakatwang. Setelah Jayakatwang berhasil dikalahkan, Raden Wijaya segera berbalik menyerang secara mendadak pasukan Mongol. Serangan kejutan inilah memaksa pasukan Mongol mundur meninggalkan Jawa tanpa berhasil menduduki kerajaan Majapahit. Dalam pertempuran itu Raden Wijaya menggunakan taktik serangan kilat dan gerilya atau serangan mengejutkan untuk melemahkan pasukan Mongol secara bertahap. Pasukannya memotong jalur mundur musuh dan menguasai sebagian besar jajahan Majapahit, sehingga pasukan Mongol terpaksa meninggalkan Nusantara pada tahun 1293. Masa pemerintahan dan pencapaian. Setelah mengusir pasukan Mongol, Raden Wijaya menobatkan diri sebagai Raja Majapahit pertama dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Tepat pada tahun 1293, ia mulai menyusun pemerintahan Majapahit dengan mengangkat para panglima yang setia sebagai pejabat tinggi. Pada masa pemerintahannya, Majapahit berkembang pesat sebagai kerajaan maritim besar di Jawa Timur. Raden Wijaya juga mendirikan candi-candi untuk menghormati leluhur dinasti Singasari, misalnya di Komplek Antahpura dan Candi Simping. Namun masa pemerintahannya tidak bebas konflik. Muncul pemberontakan internal yang dipelopori Mahapati yang menimbulkan perang saudara antara pasukan Majapahit melawan kelompok yang dipimpin oleh Ranggalawe atau keponakan Raden Wijaya. Dalam pertempuran itu Ranggalawe dan Lembu Sora, sahabat Raden Wijaya, tewas berperang. Raden Wijaya memerintah selama 16 tahun sebelum wafat pada tahun 1309 menurut catatan negara Kertagama. Keturunan dan penerus tahta dari pernikahannya dengan 4 putri Kertanegara, masing-masing Tribhuwana, Peswari, Pratna Paramita, Narendra Duhita, Gayatri. Raden Wijaya memperoleh beberapa keturunan penting. Putra yang sulung bernama Jayanegara sempat diangkat menjadi Raja Kediri pada tahun 1295 dan kemudian menjadi Raja kedua Majapahit setelah wafatnya Raden Wijaya. Putri Gayatri melahirkan 2 putri, yaitu Tribhuwana Tunggadewi dan Raja Dewi Maharajasa yang kelak menjadi penguasa Majapahit ketiga dan keempat. Tribhuwana naik tahta tahun 1328. Singkatnya
setelah Raden Wijaya mangkat pada tahun 1309, tahta Majapahit diwarisi oleh putranya Jayanegara dan selanjutnya dilanjutkan oleh keturunannya. Warisan sejarah dan budaya. Sebagai pendiri kerajaan Majapahit, Raden Wijaya meninggalkan warisan besar bagi sejarah Indonesia. Kerajaan Majapahit sering dianggap masa keemasan akhir era Hindu-Buddha Nusantara. Negara Kertagama 1365, Kakawin yang ditulis saat masa Majapahit secara khusus menggambarkan pemerintahan yang adil dan toleran dengan nilai-nilai keadilan sosial dan kebebasan beragama yang tinggi. Naskah ini bahkan telah diakui UNESCO dalam daftar Memory of the World pada tahun 2013 sebagai warisan dokumenter dunia. Situs Purbakala Trowulan atau bekas ibu kota Majapahit juga dipelajari sebagai kawasan cagar budaya dengan berbagai artefak atau candi prasasti dan patung yang menggambarkan peradaban Majapahit. Frasa terkenal Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, yang menjadi semboyan nasional berasal dari Kakawin Majapahit, menegaskan bahwa warisan pemikiran kebinekaan Majapahit dipakai dalam identitas bangsa Indonesia secara keseluruhan. Raden Wijaya dikenang sebagai tokoh pendiri dan penegak kerajaan besar, hingga kini menjadi simbol persatuan dan kejayaan budaya Nusantara. Sumber riwayat dan silsilah Raden Wijaya direkonstruksi dari prasasti dan naskah zaman Majapahit, antara lain Negara Kertagama, Pararaton, Prasasti Udadu, Prasasti Sukamerta, serta penelitian sejarah dan arkeologi modern. Prasasti Udadu ditemukan pada tahun 1294 Masehi. Sima Udadu untuk penduduk yang membantu Raden Wijaya saat dikejar Jaya Katwa. Nah, itulah saudara tentang berdirinya kerajaan Majapahit oleh Raden Wijaya. Salam budaya, salam rahayu, sampai jumpa di lain kesempatan.